never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan soal UKK akuntansi tahun 2023, yaitu untuk kali ini kasus UD Buana paket 3. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, pembahasan kali ini yaitu cara membuat entry jurnal untuk kasus soal UKK akuntansi tahun 2023 UD Buana. Kita mulai transaksi yang pertama untuk entry jurnal. Di sini ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 121 tanggal 1 Desember tahun 2018. Transaksi ini karena merupakan bukti pengeluaran kas, maka akan kita catat ke dalam cash payment journal untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Maka kita catat untuk tanggal 1 Desember dengan nomor bukti yaitu BKK 121. Deskripsi kita isi pembayaran gaji karyawan bulan November, yaitu jurnalnya kita isi di kolom others karena pembayaran gaji karyawan bulan November. Maka kita jurnal untuk di debit yaitu expense payable. Jadi di debit expense payable dengan total jumlahnya Rp2.500.000. Nomor akun kita cari di daftar akun. Jadi di jurnal di debit expense payable, sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank sebesar Rp2.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya yaitu voucher kas kecil. Untuk voucher kas kecil ini kita catat ke dalam petty cash jurnal. Di sini voucher kas kecil dengan nomor bukti V121 tanggal 2 Desember tahun 2018, yaitu keterangan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan sebesar Rp675.000. Maka transaksi ini kita catat ke dalam voucher kas kecil, tanggal kita isi tanggal 2 dengan nomor bukti V121. Deskripsi kita isi yaitu pembuatan brosur. Di debit kita jurnal advertising expense Rp675.000, nomor akun kita ambil di daftar akun. Sedangkan di sebelah kreditnya yaitu petty cash Rp675.000. Kita lanjut, dokumen berikutnya yaitu dokumen ketiga. Ada bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 121 tanggal 3 Desember tahun 2018. Diterima dari JBLX sebesar Rp34.100.000. Pelunasan faktur tanggal 25 November. Jadi ada pembayaran piutang, ada penerimaan piutang sebesar Rp34.100.000. Maka transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal atau penerimaan kas tanggal 3 Desember. Nomor bukti kita isi yaitu BKM 121. Lalu transaksi deskripsi kita isi JBLX. Karena ada penerimaan kas berarti cash in bank di debit 34.100.000, sedangkan yang di sebelah
kreditnya yaitu account receivable Rp34.100.000. Transaksi berikutnya, dokumen nomor 4, ada voucher kas kecil dengan nomor bukti V122 tanggal 4 Desember 2018, yaitu pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November sebesar Rp975.000. Maka transaksi ini akan kita catat ke dalam petty cash jurnal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 4 sesuai dengan di soal. Nomor bukti V122 kita isi V122. Deskripsi kita isi pembayaran listrik dan telepon untuk bulan November. Karena pembayaran biaya bulan November, maka kita jurnal di debit yaitu expense payable sebesar Rp975.000. Dan di sebelah kreditnya yaitu petty cash sebesar Rp975.000. Transaksi berikutnya, dokumen nomor 5, ada faktur. Di sini merupakan faktur penjualan. Kenapa faktur penjualan? Karena kod perusahaan kita UD Buana ada di atas, sehingga ini merupakan faktur penjualan tanggal 6 Desember dengan nomor bukti F121. Dijual kepada Digital Elex dengan masing-masing itemnya. Maka dari sini transaksi ini kita catat ke dalam sales journal, yaitu invoice number kita isi F121 sesuai dengan nomor bukti di soal. Lalu deskripsi kita isi nama perusahaan Digital Elex. Karena ada penjualan, jumlah penjualan yaitu sebesar Rp260 juta dan PPN Rp26 juta. Jumlah piutang atau account receivable-nya Rp286 juta. Maka kita isi account receivable di sebelah debit Rp286 juta. Sales Rp260 juta. Di sebelah kredit dengan PPN outcome. Jadi kita bisa lihat ini sudah sesuai. Untuk tanggal 6 Desember ini, selain kita buat di sales journal, akan kita buat juga di general journal, yaitu tanggal 6 Desember. Dengan jurnalnya cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari kartu persediaan. Sebelumnya saya telah menjelaskan cara membuat inventory card atau kartu persediaan. Kartu persediaan kita ada dua barang yaitu HP Pavilion dengan Dell Inspiron. Transaksi kita tanggal 6 Desember. Jadi untuk tanggal 6 Desember karena kita menjual, di sini ada kolom out atau keluar. Tanggal 6 Desember sebesar Rp144 juta untuk HP Pavilion dan juga untuk Dell Inspiron tanggal 6 Desember. Jadi ditambahkan Rp87.500.000 ditambah Rp144 juta, maka akan kita jurnal di dalam general journal cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, yaitu penambahan tadi sebesar Rp231.500.000. Setelah selesai di dokumen kelima, kita lanjut berikutnya. Ke dalam dokumen transaksi nomor 6 ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 122 tanggal 6 Desember. Ada pelunasan faktur dibayar kepada PT Margonda. Karena ini merupakan pengeluaran kas, maka akan kita catat ke dalam cash payment journal. Yaitu di sini tanggal 6 Desember kita isi
kolom tanggal 6 Desember dengan evidence number. Kita isi BKK 12.2 sesuai dengan di soal. Lalu deskripsi kita isi yaitu PT Margonda. Karena ada pelunasan utang, maka jurnalnya account payable di debit. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank. Jadi jurnalnya account payable dan cash in bank masing-masing sebesar 28.600.000 rupiah sesuai dengan di soal. Kita lanjut transaksi berikutnya. Dokumen transaksi nomor 7. Ada NK121, ini merupakan retur tanggal 7 Desember atas faktur dari tanggal 6 Desember. Jadi ada retur. Karena ada retur, maka transaksi ini kita akan catat ke dalam general journal, yaitu jurnalnya tanggal 7 Desember. Kita isi sales retur di sebelah debit, PPN outcome di debit, dan account receivable di sebelah kredit. Masing-masing angkanya untuk sales return yaitu 50 juta rupiah, PPN 5 juta rupiah, maka kita isi sales return yaitu 50 juta rupiah, PPN outcome 5 juta rupiah, serta account receivable yaitu 55 juta rupiah. Maka kita pindahkan account receivable 55 juta rupiah. Ini dari Digital Elex. Selain kita buat jurnal yang pertama, kita juga buat jurnal yang kedua, yaitu jurnalnya merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Untuk angkanya, kita ambil dari kartu persediaan atau inventory card, yaitu HP Pavilion. Di tanggal 7 ada retur penjualan. Bisa kita lihat di sini sebesar 32 juta rupiah. Lalu kita tambahkan untuk Dell Inspiron. Tanggal 7 Desember juga ada retur penjualan sebesar 12.500.000 rupiah. Sehingga kita tambahkan 12.500.000 ditambah 32 juta rupiah. Ini yang akan kita jurnal di general journal yang kedua, yaitu merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Masing-masing sebesar 44.500.000 rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 8, ada voucher kas kecil, yaitu dengan nomor voucher V123 tanggal 9 Desember. Di sini ada pembelian perlengkapan toko sebesar 900.000 rupiah. Maka dokumen ini kita akan catat ke dalam petty cash, yaitu dengan tanggal kita isi sesuai dengan di soal, tanggal 9 dengan nomor bukti V123 kita isi, keterangan pembelian perlengkapan toko. Karena pembelian perlengkapan toko, maka kita jurnal store supplies di debit, nomor akun atau account number kita ambil dari daftar akun yang totalnya sebesar 900.000 rupiah di sebelah debit dan di sebelah kreditnya petty cash dengan angka yang sama yaitu 900.000 rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen nomor 9 ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12.3 tanggal 9 Desember, pelunasan faktur atau pembayaran utang kepada PT Sahabat Jaya. Tanggal 20
kepada PT Sahabat Jaya dengan jumlah Rp23.100.000. Transaksi ini kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 9 Desember, nomor bukti atau evidence number kita isi BKK 123. Deskripsi di sini PT Sahabat Jaya kita isi PT Sahabat Jaya karena pembayaran utang, maka kita jurnal account payable di debit 23.100.000 dan cash in bank di sebelah kredit Rp23.100.000. Berikutnya kita masuk dokumen 10. Ada faktur tapi di sini nama perusahaan PT Margonda. Berarti ini merupakan faktur pembelian. Jadi ada pembelian tanggal 10 Desember dengan nomor bukti F05. Maka transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Tanggal kita isi 10 Desember dengan nomor bukti yaitu F05 sesuai dengan di soal. Lalu deskripsi kita isi di sini yaitu PT Margonda. Jumlah pembelian untuk HP Pavilion dan Dell Inspiron yaitu total seluruhnya Rp301 juta. Ini kita isi untuk merchandise inventory-nya. Lalu ada PPN sebesar 10% dari jumlah pembelian 30.100.000. Maka kita catat ke dalam PPN income 30.100.000. Lalu jumlah seluruhnya 331.100.000. Ini merupakan account payable atau utangnya. Maka kita catat utang 331.100.000. Jadi jurnalnya merchandise inventory dan PPN income di sebelah debit dan account payable di sebelah kredit. Kita lanjut. Berikutnya dokumen nomor 11 ada PT Margonda NK1 merupakan nota kredit, berarti ada retur. Sebelumnya kita beli, kita retur, maka ini merupakan retur pembelian. Tanggal 11 Desember, maka kita catat ke dalam General Journal untuk retur pembelian, yaitu tanggal kita isi tanggal 11, dengan transaksi kita catat account payable di debit, di sebelah kreditnya merchandise inventory dan PPN income. Untuk angkanya 41 juta, ini merupakan merchandise inventory-nya, kita isi 41 juta. Lalu 4.100.000 ini merupakan PPN income, kita isi. Dan jumlah seluruhnya 45.100.000 ini merupakan account payable-nya. Jadi kita jurnal account payable di debit, merchandise inventory, dan PPN income di sebelah kredit. Untuk transaksi PT Margonda. Kita lanjut transaksi berikutnya. Dokumen nomor 12 ada bukti penerimaan kas, yaitu dengan nomor BKM 123, tanggal 12 Desember. Ya, ada pelunasan faktur dari Digital Elex sebesar 231 juta. Dari transaksi ini akan kita catat karena ada penerimaan kas, maka kita catat di dalam cash receipt journal, yaitu tanggal 12 Desember, evidence number kita isi sesuai di soal BKM 123. Lalu deskripsi kita isi yaitu ini dari Digital Elex. Jurnalnya cash in bank di debit 231 juta. Dan account receivable di sebelah kredit 231 juta. Kita lanjut.
transaksi berikutnya ada nota kontan. Nota kontan di sini yaitu penjualan tunai kepada penjualan tunai, yaitu jumlah sebesar Rp266.200.000 dengan rincian untuk Dell Inspiron dan HP Pavilion. Karena ini merupakan nota kontan atau penjualan tunai, maka kita catat di dalam Cash Receipt Journal. Jadi dicatat di Cash Receipt Journal tanggal 13. Nomor bukti kita isi KN01 sesuai dengan nota kontan. Deskripsi yaitu penjualan tunai. Karena ada penerimaan uang, maka kita catat di sini penerimaannya Rp266.200.000. Ini merupakan cash in bank-nya. Lalu jumlah penjualannya yaitu 242 juta. Maka kita catat karena ada penjualan tunai, maka kita catat di sebelah kredit yaitu akun dengan nama sales. Nomor akun kita ambil di daftar akun dengan totalnya sebesar Rp242 juta. Lalu yang di sebelah kredit berikutnya PPN outcome kita isi. Nomor akun diambil dari daftar akun dengan jumlah yaitu di soal Rp24.200.000. Selain kita buat di Cash Receipt Journal, untuk jurnal yang pertama, kita buat juga jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini, yaitu kita buat di kolom others di debit, cost of goods sold di sebelah debit, dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya atau totalnya nanti akan kita ambil di kartu persediaan atau inventory card. Di sini di kartu persediaan, transaksi penjualan tunai tanggal 13 untuk HP Pavilion sebesar Rp112 juta dan Dell Inspiron tanggal 13 ada Rp100.000. Maka kita tambahkan ada sebesar Rp100 juta. Maka kita tambahkan Rp100 juta ditambah dengan Rp112 juta. Maka kita catat ke dalam Cash Receipt Journal tadi, yaitu cost of goods sold di debit Rp212 juta dan merchandise inventory di sebelah kredit. Sama angkanya. Jangan lupa kita isi account number diambil dari daftar akun. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu ada bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 124 tanggal 14 Desember, pelunasan faktur dari Digital Elex sebesar Rp28.600.000. Karena merupakan bukti penerimaan kas, maka transaksi ini kita akan catat ke dalam Cash Receipt Journal, yaitu evidence tanggal kita isi 14, evidence number kita isi sesuai dengan di soal, yaitu BKM 124, lalu deskripsi, nama perusahaan Digital Elex, maka kita jurnal, cash in bank di debit Rp28.600.000 dan account receivable di sebelah kredit Rp28.600.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya dokumen nomor 15, ada bukti pengeluaran kas nomor BKK 124 tanggal 15 Desember. Pembayaran PPN untuk bulan November tahun 2018 sebesar Rp1.500.000. Maka transaksi ini kita catat ke dalam Cash Payment Journal. Jadi dicatat ke dalam Cash Payment Journal. Tanggal transaksi kita isi 15 dengan evidence number BKK 124, deskripsi yaitu pembayaran
PPN atau setoran pajak bulan November, maka transaksi ini kita catat ke dalam kolom others di sebelah debit, yaitu PPN payable, pembayaran PPN untuk bulan November merupakan PPN payable di debit. Nomor akun kita ambil di daftar akun, totalnya sebesar Rp1.500.000. Sedangkan yang di sebelah kredit yaitu cash in bank sebesar Rp1.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 16. Di sini ada faktur. Faktur ini merupakan faktur penjualan kepada Digital Elex tanggal 18 Desember dengan nomor faktur F122 sebesar Rp188.100.000. Maka dari dokumen ini kita catat ke dalam sales journal. Jadi kita catat ke dalam sales journal, tanggal 18 kita isi, invoice number kita isi, yaitu nomor buktinya F122 sesuai dengan di soal. Lalu deskripsi kita isi JBLX, di sini di soal JBLX, dan jurnalnya yaitu 171 juta, ini merupakan salesnya. Lalu berikutnya PPN 17.100.000 rupiah, kita isi PPN outcome. Dan jumlah seluruhnya 188.100.000, ini merupakan account receivable-nya. Jadi jurnalnya, account receivable di debit, sales journal di kredit dengan PPN outcome. Setelah kita catat di sales journal, kita mencatatnya juga ke dalam general journal untuk tanggal 18, yaitu cost of goods sold di sebelah debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya akan kita ambil dari kartu persediaan inventory card, yaitu tanggal 18. Kita lihat di sini ada sebesar 96 juta rupiah. Untuk HP Pavilion kita tambahkan dengan Dell Inspiron, yaitu tanggal 18 50 juta rupiah. Kita tambahkan 50 juta ditambah 96 juta rupiah, maka ini akan kita catat ke dalam general journal, yaitu 146 juta rupiah. Dengan jurnalnya cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen 17, ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 125 tanggal 18 Desember, yaitu pelunasan faktur ke PT Margonda sebesar 286 juta rupiah. Jadi ada pembayaran utang, maka transaksi ini kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 18, nomor bukti yaitu BKK 125. Deskripsi kita isi di sini kepada PT Margonda. Lalu jurnalnya yaitu account payable di debit 286 juta rupiah dan cash in bank di sebelah kredit sebesar 286 juta rupiah. Kita lanjut dokumen berikutnya yaitu nomor 18. Ada bukti penerimaan kas tanggal 20 Desember dengan nomor bukti BKM 125. Pembayaran piutang yang telah dihapuskan sebesar 12 juta rupiah ternyata akan dibayar yaitu 60%-nya. 60% dari 12 juta yaitu 7.200.000 rupiah dari Panen Elex. Maka transaksi ini kita akan catat ke dalam cash receipt journal karena penerimaan kas tanggal 20
Evidence number kita isi BKM 124. Deskripsi kita isi penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Dan kita jurnal di debit yaitu cash in bank Rp7.200.000. Sedangkan yang di sebelah kredit kita buat di kolom others, di kolom serba-serbi, yaitu allowance atau cadangan kerugian piutang. Nomor akun kita ambil di daftar akun dan totalnya sebesar Rp7.200.000. Jadi di jurnal, cash in bank di debit, dan allowance for the full debt di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp7.200.000. Kita lanjut dokumen berikutnya nomor 19 tanggal 22 Desember ada PT Sahabat Jaya. Ini merupakan faktur, berarti merupakan faktur pembelian, yaitu pembelian barang HP Pavilion dan Dell Inspiron sebesar Rp49.560.000. Maka dari transaksi ini akan kita catat karena pembelian dicatat ke dalam purchase journal. Tanggal kita isi tanggal 22 dengan nomor bukti A17 yaitu di soal. Deskripsi nama perusahaan yaitu PT Sahabat Jaya. Dan jurnalnya kita isi merchandise inventory di sebelah debit Rp399.600.000 jumlah penjualannya. Lalu PPN income di sebelah debit yaitu Rp39.960.000 sesuai dengan di soal. Dan yang di sebelah kreditnya account payable yaitu sebesar Rp439.560.000. Kita lanjut dokumen berikutnya, dokumen nomor 20 ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 126 tanggal 23 Desember. Pelunasan faktur kepada firma Makmur sebesar Rp17.600.000. Karena ini merupakan pengeluaran kas, maka akan dicatat ke dalam cash payment journal. Tanggal kita isi yaitu tanggal 23 Desember dengan nomor bukti BKK 126. Deskripsi kita isi firma Makmur dengan jurnal account payable di sebelah debit Rp17.600.000 dan cash in bank di sebelah kredit Rp17.600.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 25 Desember yaitu ada bukti penerimaan kas dengan nomor BKM 126 penerimaan uang dari Maju Elek sebesar Rp19.800.000 penerimaan piutang. Maka kita catat ke dalam cash receipt journal tanggal 25 Desember kita isi. Nomor bukti kita isi BKM 126. Lalu deskripsi kita isi Maju Elex dengan jurnalnya yaitu cash in bank di debit Rp19.800.000 dan di sebelah kredit yaitu account receivable Rp19.800.000. Kita lanjut transaksi berikutnya dokumen nomor 22 ada voucher kas kecil tanggal 26 Desember dengan nomor voucher yaitu V124. Perbaikan atap toko yang rusak sebesar Rp500.000 masukkan sebagai beban operasi lain-lain atau other operational expense. Maka kita catat ke dalam petty cash journal yaitu kita isi tanggal 26 Desember dengan nomor bukti atau evidence number V124. Deskripsi kita isi perbaikan toko dengan
jurnalnya other operating expense di debit. Account number kita ambil di daftar akun dan totalnya sebesar Rp500.000 di sebelah debit dan di sebelah kreditnya petty cash. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 27 Desember dengan nomor bukti dokumen 23. Ada faktur, di sini merupakan faktur penjualan. Dijual kepada Maju Elex, maka transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal kita isi 27 Desember dengan evidence number, invoice number yaitu F123. Deskripsi kita isi Maju Elex dengan jurnalnya. Account receivable kita ambil dari angkanya Rp467.500.000, maka kita isi. Lalu sales yaitu 425 juta. Maka kita isi sales di sebelah kredit Rp425 juta dan PPN Rp42.500.000. Maka kita isi di kredit PPN outcome Rp42.500.000. Jadi jurnalnya account receivable di debit dan sales serta PPN outcome di sebelah kredit. Setelah kita catat di sales journal, akan kita catat juga di general journal. General journal untuk tanggal 27 Desember, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Yang angkanya akan kita ambil di kartu persediaan. Tanggal 27 Desember untuk HP Pavilion, kita lihat di sini, ada sebesar Rp241.695.652,2. Kita tambahkan untuk dengan Dell Inspiron dengan tanggal yang sama, yaitu Rp125.714.285,7. Ini kita tambahkan lalu kita catat ke dalam general journal. Sehingga jumlahnya yaitu sebesar Rp369.937,9. Jadi inilah jurnalnya. Kita lanjut transaksi berikutnya. Dokumen nomor 24 ada firma Makmur. Tanggal 29 Desember dengan nomor faktur G11. Karena ini merupakan faktur tetapi ada perusahaan lain di atas di kop. Berarti ini merupakan faktur pembelian. Maka transaksi ini akan kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal 29, invoice number kita isi G11. Dengan deskripsi nama perusahaan yaitu firma Makmur. Jurnalnya kita isi merchandise inventory diambil dari total harga Rp333.200.000. Lalu PPN Rp33.320.000. Kita pindahkan PPN income di sebelah debit serta yang di kreditnya yaitu account payable Rp366.520.000. Maka kita jurnal. Kita lanjut transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 25 ada bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 127 tanggal 30 Desember. Maka dari transaksi ini kita catat ke dalam cash payment journal yaitu tanggal kita isi 30 Desember dengan nomor bukti BKK 127. Deskripsi kita isi, di sini ada pembayaran angsuran bank sebesar
19 juta rupiah, yaitu dengan rincian pinjamannya 16 juta dan bunga 3 juta. Maka kita catat di kolom others, Bank Mandiri Lowandi debit, nomor akun kita isi diambil dari soal, yaitu sebesar 16 juta rupiah, dan interest expense sama nomor akun kita ambil di daftar akun, totalnya sebesar 3 juta rupiah. Sehingga itu semua di sebelah debit, dan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank dengan jumlahnya 19 juta rupiah. Jadi jurnalnya Bank Mandiri Loan dan interest expense di debit serta cash in bank di sebelah kredit. Itulah tadi cara membuat entry jurnal pada soal UKK Akuntansi tahun 2023 paket 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.